Terima kasih Pak Frendi Sihotang, Koordinator di Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, yang siang hari ini bertindak sebagai moderator untuk sesi ini. Seluruh peserta yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Siang hari ini kita masuk pada sesi kedua yang beberapa saat ke depan saya akan gunakan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 dan juga mungkin di akhir paparan ini kita berikan kesempatan untuk manakala ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara lebih teknis. Bapak dan kalian, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Moderator bahwa sebenarnya prioritas penggunaan dana desa ini sudah ada amanahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang memberikan mandat kepada Menteri Desa PDTT untuk setiap tahun menerbitkan Permendes, Peraturan Menteri Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Alhamdulillah, untuk tahun 2023 kita sudah terbitkan Permendesnya. Kalau amanah PP-nya tadi minimal 3 bulan sebelumnya, berarti sampai akhir September, ya alhamdulillah kita terbitkan Permendes ini ditandatangani 13 September, lalu kemudian diundangkan tanggal 20 September yang lalu. Artinya secara aturan Permendes ini sesuai dengan amanah PP nomor 22 tahun 2015 yang wajib diterbitkan 3 bulan sebelum tahun anggaran baru. Permendes inilah yang kemudian kami harapkan bisa menjadi pedoman, dijadikan acuan untuk 74.962 desa-desa kita seluruh Indonesia dalam penetapan RKP, dalam penetapan APBDes desa-desa kita. Tujuan kenapa sampai ada penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, tentu dimaksudkan tujuannya adalah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melaksanakan pemantauan. Jadi ini dijadikan dalam hal melaksanakan pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, juga dalam hal pembinaan, fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. Kemudian tujuan penetapan untuk pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota yang mempunyai desa dan pemerintah desa itu sendiri adalah dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan desa. Sementara bagi pemerintah desa itu sendiri dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di desa-desa kita. Bapak dan Ibu sekalian, kami telah menyusun beberapa prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 ini. Pertama adalah prinsip kemanusiaan. Sektor-sektor kemanusiaan harus disentuh dari dana desa. Banyak orang yang kurang mampu, dari sisi kemanusiaan harus tersentuh melalui dana desa. Makanya kemanusiaan ini adalah salah satu prinsip yang kami masukkan sebagai penetapan prioritas
penggunaan dana desa. Begitupun halnya pada saat penentuan prioritas di level desa, maka prinsip kemanusiaan ini harus menjadi acuan dan pedoman. Kemudian yang kedua, keadilan. Dana desa ini penetapan prioritasnya harus mengacu pada prinsip keadilan. Tidak boleh misalnya dana desa ini dinikmati segelintir kelompok yang ada di desa, tetapi dengan seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga adalah kebinekaan. Tidak boleh dana desa ini dinikmati oleh kelompok-kelompok ras tertentu, agama-agama tertentu. Tetapi apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalau dia resmi menjadi masyarakat di desa tersebut, maka sama haknya, sama kedudukannya dalam hal menikmati dana desa ini. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan alam. Dana desa juga harus memperhatikan keseimbangan alam. Boleh dana desa dipakai untuk desa wisata misalnya, untuk membuat spot-spot wisata baru. Tetapi tidak boleh dengan alasan desa wisata sampai alam yang sudah ada menjadi rusak dan menjadi tidak seimbang. Kemudian kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa. Bahwa dana desa ini boleh dipakai untuk mensupport kebijakan-kebijakan strategis nasional. Tetapi batasannya adalah kewenangan desa. Tidak boleh dipakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program kebijakan nasional yang bukan kewenangan desa. Lalu yang keenam, bahwa dana desa ini prinsipnya harus sesuai dengan kondisi objektif yang ada di desa bersangkutan. Kemudian tahun 2023 ini, seperti yang Pak Frendi tadi sampaikan, kita sudah menetapkan Permendes nomor 8 tahun 2022 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Prioritasnya ada 3 prioritas utama, lalu kemudian dari 3 prioritas utama ini kami akan sampaikan item-itemnya atau kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan dari ketiga prioritas utama ini. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Kenapa pemulihan ekonomi nasional menjadi prioritas pertama dari dana desa? Karena kita sudah 3 tahun ini dilanda COVID, menjadi kenyataan bahwa kegiatan aktivitas ekonomi di desa-desa kita menjadi stagnan, bahkan ada yang kurang berjalan dan kurang menggembirakan. Makanya dana desa harus hadir bagaimana mengambil peran untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Jadi aktivitas pemulihan ekonomi ini adalah berlevel desa. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional. Dana desa ini diikhtiarkan untuk mensupport program-program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Lalu yang ketiga, prioritas dana desa tahun 2023 nanti adalah dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan bencana non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Ibu dan Bapak sekalian, seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan masih dengan setia ikut dalam sosialisasi ini. Untuk pertama, penggunaan dana desa ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi, pemulihan ekonomi nasional ini bentuk kegiatannya, dana desa ini boleh dipakai untuk pendirian, untuk pengembangan, untuk peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama. Kemudian boleh dana desa ini untuk pengembangan desa wisata. Kita punya desa 74.962, hampir 75.000. Ternyata 7.200 diantaranya itu adalah desa-desa yang potensial di bidang wisata. Indonesia ini lengkap. Kita adalah nomor 2 di dunia sebagai negara yang punya garis pantai terpanjang setelah Kanada. 99.093 km. Semua ada di Indonesia. Ada sungainya, ada lautnya, ada lembahnya, ada gunungnya, ada hutannya, yang semua itu punya potensi
wisata, sehingga pengembangan desa wisata bagi desa-desa yang potensial di bidang pariwisata boleh memanfaatkan dana desa. Apalagi kemarin saat Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dari 4 poin yang menjadi perhatian dan instruksi beliau, salah satunya adalah meminta kita untuk berwisata di dalam negeri. Karena menurut catatan beliau, saat ini banyak warga Indonesia yang doyan wisata keluar, tetapi orang luar belum banyak yang masuk ke Indonesia. Ini adalah tantangan bagi desa-desa kita yang punya destinasi wisata atau potensial di bidang pariwisataan untuk mengembangkan wisata yang ada di desa dengan menggunakan dana desa ini, sehingga dana desa melalui kegiatan-kegiatan pariwisata ini diharapkan bisa kunjungan domestik semakin banyak, uang berputar di desa, kehidupan ekonomi menggeliat di desa, dan bisa menciptakan lapangan kerja di desa-desa kita yang sempat terganggu selama 3 tahun terakhir akibat pandemi COVID ini. Kemudian berikutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Ini masih sama dengan tahun lalu. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian prioritas yang kedua dari dana desa ini adalah penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional. Apa-apa yang bisa dibiayai atau kegiatan-kegiatan apa sebagai turunan untuk penggunaan dana desa bagi program prioritas nasional ini. Pertama adalah dana desa dipakai untuk perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Jadi kalau ada data-data SDGs yang masih dianggap butuh perbaikan-perbaikan, butuh konsolidasi-konsolidasi, maka dana desa ini dapat digunakan untuk perbaikan dan konsolidasi data dimaksud. Kemudian yang kedua adalah dana desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Jadi masih sama seperti tahun lalu, dana desa ini boleh dipakai untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kenapa ketahanan pangan ini menjadi penting dan menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun ini, tahun 2023, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita memperhatikan, semua negara di dunia ini yang punya cadangan pangan, itu sudah mengunci untuk tidak mengirim pangannya keluar. Ini artinya apa? Bahwa ada persoalan serius secara global terhadap pangan. Olehnya itu kita pun harus menyikapi dengan membuat regulasi bagaimana dana desa ini bisa berkontribusi untuk cadangan pangan masyarakat melalui kebijakan ketahanan pangan nabati hewani. Apa jenis ketahanan pangannya tentu disesuaikan dengan karakteristik potensi yang dimiliki oleh desa-desa kita. Kalau dia punya potensi di bidang perikanan, tambak ikan misalnya, jangan mencoba-coba dana desa ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan pertanian, karena itu tidak efektif. Begitupun sebaliknya dan seterusnya dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa kita. Kemudian dana desa dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting. Stunting ini adalah program yang menjadi prioritas nasional. Secara nasional, kementerian lembaga terkait fokus untuk mengawal program ini. Begitupun halnya dengan provinsi, dengan pemerintah kabupaten atau kota. Tetapi desa tidak bisa berdiam diri manakala stunting ini ada di desa atau upaya-upaya pencegahan kemungkinan-kemungkinan stunting yang ada di desa. Tetapi sekali lagi adalah sesuai kewenangan yang ada di desa. Kemudian berikutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Ini peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Boleh dipakai untuk dana desa. Tetapi apa yang menjadi item kegiatan untuk kualitas SDM warga desa ini tentu terutama sekali adalah kualitas
yang dikaitkan dengan kapasitas masyarakat yang mengelola BUMDes, misalnya kegiatan-kegiatan, saya ngambil contoh, ada satu desa punya potensi di bidang, desa ini potensinya di wilayahnya banyak singkong. Kita atau Kementerian Desa tidak berharap singkong ini panen langsung dijual. Tapi bagaimana caranya singkong ini diolah di desa dulu, setelah dipetik ada pengolahan, sehingga melalui pengolahan ini ada added value, ada penambahan nilai ekonomi, ada penciptaan lapangan kerja. Lalu kemudian peningkatan kapasitas seperti itu bisa dilakukan di desa-desa dengan model-model swakelola. Kemudian berikutnya peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini juga penting dan bisa digunakan dari dana desa. Kemudian perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Jadi terkait layanan kesehatan ini intinya adalah sesuai kewenangan desa. Seperti kemarin kasus COVID. Di awal-awal COVID masih banyak teman-teman kepala desa, para pendamping yang mungkin masih belum jelas penggunaan dana desa ini untuk COVID apa-apa saja sih yang boleh. Sebenarnya kita sudah menekankan bahwa semua itu harus sesuai dengan kewenangan desa. Contoh kemarin kasus COVID. Ketika ada kerumunan dan kerumunan itu dikhawatirkan tertular COVID, maka di tempat-tempat ramai itu bisa dilakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan dana desa. Ada pilkades, lalu kemudian petugas pilkades ini dibelikan masker, itu boleh dari dana desa. Kemudian ada tempat isolasi mandiri yang ada di desa, juga boleh dari dana desa. Kemudian menyiapkan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, itu boleh dari dana desa. Tetapi kalau sudah tes PCR, perawatan yang sudah memakai tabung, perawatan yang sifatnya ditangani oleh medis, maka itu bukan lagi kewenangan desa, tapi itu ditangani dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ini yang mungkin baru, dan teman-teman kepala desa selama ini memperjuangkan sehingga Bapak Presiden merespon, Bapak Menteri merespon, dan kami masukkan dalam Permendes di poin G ini adalah dana operasional pemerintah desa. Jadi dana operasional pemerintah desa ini paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi kalau pagunya 1 miliar, paling banyak 30 juta rupiah. Bisa dibawanya kalau mau mengambil hanya 25%, 2,5% atau 25 juta dari 1 miliar silakan. Tetapi tidak boleh lebih dari 3% pagu dana desa yang diperuntukkan untuk dana operasional pemerintah desa. Saya pikir nanti Ibu dan Bapak sekalian sudah nanya-nanya nih. Dana operasional yang 3% ini item-item kegiatannya apa-apa saja. Tadi di sesi pertama tadi pagi sudah ada yang nanya dari Buol kalau saya tidak salah, dan nanti akan saya jelaskan dana 3% operasional pemerintah desa ini diperuntukkan untuk apa-apa saja. Kemudian dana desa juga dipakai untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim memang orang miskin ini ada di antara kita dan itu bisa di-cover dari dana desa. Tapi pemerintah desa juga harus hati-hati dalam menetapkan penerima KPM, keluarga penerima manfaat untuk menerima BLT ini. Misalnya untuk kemiskinan ekstrim ini, karena kebanyakan warga ketika didata untuk bantuan, ya banyak juga saya temukan di beberapa desa warganya rame-rame ingin menjadi seakan-akan dikatakan miskin agar mendapatkan bantuan tersebut. Tetapi yang menjadi catatan adalah dalam hal penetapan
warga miskin atau miskin ekstrim itu harus betul-betul dibahas dalam musyawarah desa dengan mendapatkan informasi-informasi dari seluruh lapisan masyarakat, terutama pendataan-pendataan yang dimulai dari tingkat RT, RW, dusun yang ada di desa-desa kita. Kemudian bantuan langsung tunai, ini erat kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan tadi. Bantuan langsung tunai ini untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus atau perhatian pemerintah kita akhir-akhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian saya melangkah kepada prioritas ketiga dari dana desa ini adalah dana desa untuk mitigasi bencana alam dan non-alam. Mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Saya katakan tadi, kita adalah negara yang sangat besar, kita memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, kita semuanya ada lembahnya, ada bukitnya, ada sungainya, potensi-potensi bencana alam itu ada, seperti tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan lain sebagainya, sehingga manakala mudah-mudahan ini tidak dipakai oleh desa-desa kita, tetapi kalau dalam kondisi darurat ini dipakai, maka kita memberikan ruang ini dapat digunakan oleh desa yang daerahnya dan mengalami bencana alam yang saya maksudkan tadi. Karena pemerintah desa hakikatnya adalah pemerintah yang ada terdepan di tengah-tengah masyarakat yang bisa dengan gerak cepat bisa menghadapi dan menangani penanggulangan bencana alam ini. Begitupun non-alam, seperti COVID ini kan sekarang pemerintah belum mencabut status pandemi. Tapi manakala besok lusa, karena kasusnya sudah hampir hilang, sudah ditetapkan sebagai endemik, maka tentu kita akan menyesuaikan penggunaan dana desa ini dengan tidak untuk bencana alam lagi seperti COVID. Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi catatan penting dari penetapan prioritas penggunaan dana desa ini adalah bahwa prioritas ini harus dibahas, disepakati, didiskusikan secara bersama-sama, kemudian ditetapkan di mana forum yang membahas, kemudian menyepakati, menetapkan ini, tentu forumnya adalah musyawarah desa. Karena forum musyawarah desa penyusunan rencana kerja pembangunan tersebut adalah forum tertinggi yang ada di desa untuk mendiskusikan, membahas, menyepakati, dan menetapkan perencanaan pembangunan berlevel desa. Dan kemudian ini dituangkan dalam berita acara. Kemudian yang kedua, penetapan prioritas ini dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan yang ada di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan melalui sakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Kenapa padat karya? Karena kalau padat karya ini semua sumber daya adalah sumber daya yang ada di desa. Kemudian pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah pekerja dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa dan diutamakan menggunakan pendanaan padat karya tunai ini dialokasikan untuk upah paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya. Jadi kalau dananya 1 juta, maka upahnya itu paling sedikit Rp500.000. Gambarannya seperti itu. Kemudian penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, Ibu dan Bapak sekalian, dia akan menjadi bagian dari rencana kerja pembangunan desa, RKP desa. Kemudian dia disusun berdasarkan hasil pendataan SDGs yang dilakukan oleh desa-desa kita. Kemudian bisa juga sumbernya dari data yang disediakan oleh kementerian. Misalnya data IDM. Bisa juga dari aspirasi masyarakat. Makanya saya pada berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa
kualitas musyawarah desa itu dapat dilihat bukan dari banyaknya orang yang hadir, tapi banyaknya keterwakilan yang hadir. Untuk apa banyak dari sisi jumlah yang hadir bermusyawarah desa, tapi itu diisi oleh orang-orang kepala desa, oleh perangkat-perangkat desa. Itu tidak fair. Tetapi ketika musyawarah desa itu dihadiri oleh keterwakilan masyarakat sebanyak-banyaknya, maka musyawarah desa itu semakin berkualitas dan baik. Ada tokoh perempuan yang hadir, yang mungkin dalam musyawarah desa tersebut menyuarakan bagaimana kepentingan-kepentingan pembangunan perempuan. Ada tokoh agama yang mungkin menyuarakan bagaimana pembinaan mental, spiritual, keagamaan di desa tersebut juga dibiayai dari dana desa. Ada tokoh pemuda yang mungkin menyuarakan bagaimana pemuda-pemuda di desa tersebut bisa tersentuh dari dana desa dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar mereka terhindar dari kegiatan pendidik yang dihadiri oleh keterwakilan masyarakat sebanyak-banyaknya, maka musyawarah desa itu semakin berkualitas dan baik. Ada tokoh perempuan yang hadir, yang mungkin dalam musyawarah desa tersebut menyuarakan bagaimana kepentingan-kepentingan pembangunan perempuan. Kepentingan-kepentingan pembangunan perempuan. Ada tokoh agama yang mungkin menyuarakan bagaimana pembinaan mental, spiritual, keagamaan di desa tersebut juga dibiayai dari dana desa. Ada tokoh pemuda yang mungkin menyuarakan bagaimana pemuda-pemuda di desa tersebut bisa tersentuh dari dana desa dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ada tokoh pendidik yang mungkin hadir menyampaikan bagaimana dana desa ini juga berpihak kepada sektor-sektor pendidikan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan APB desa, APBDes. Lalu berikutnya, dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan. Masyarakat desa punya hak untuk berpartisipasi dalam percepatan prioritas, dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ini adalah hak masyarakat. Tidak boleh penetapan prioritas ini ditetapkan sepihak oleh perangkat desa misalnya. Tapi harus dimusyawarahkan, harus mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi masyarakat harus terlibat aktif dalam setiap tahapan. Kemudian keterlibatan aktifnya itu bisa dimanifestasikan dengan menyampaikan usul-usulan program, usulan-usulan kegiatan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian memastikan prioritas penggunaan dana desa ini ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APB desa, lalu kemudian masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut juga ikut mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa ini. Jadi tidak boleh kemudian dia ikut bermusyawarah, setelah musyawarahnya alot dan ada kesepakatan, lalu kemudian sampai di lingkungan RT-nya ada warga yang bertanya dan mengkomplain apa yang menjadi keputusan itu, lalu dia sendiri yang menyalahkan keputusan itu. Harus ada tanggung jawab untuk ikut mensosialisasikan, ikut menyampaikan bahwa inilah hasil musyawarah yang ada di desa yang menjadi program desa kita 1 tahun ke depan. Kemudian terkait dengan publikasi, pemerintah desa harus mempublikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa ini yang terdiri atas hasil musyawarah desa, data desa, potensi desa, dan sumber daya pembangunan, termasuk dokumen RPJMDes, dokumen RKP desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBD. Dan publikasi ini dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat,
Sekarang kita sudah punya medsos sampai ke desa-desa. Di media sosial milik pemerintah desa pun publikasi ini dapat dilakukan dengan efektif tentunya. Jadi kalau dulu, zaman-zaman dulu, hasil musyawarah itu, publikasi level desa itu, kemudian diketik, dipasang di pos ronda, pos kamling, dipasang di pangkalan ojek, itu dulu. Tapi sekarang semua warga desa sudah punya Android, sudah punya handphone, yang akses komunikasinya sangat cepat dan lancar, sehingga publikasi-publikasi seperti ini mestinya ada media sosial yang dikelola oleh desa untuk bisa disampaikan dengan efektif kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasi prioritas penggunaan dana desa di ruang publik, maka Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan. Jadi bisa ditegur oleh BPD atau teguran tertulis kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada bupati. Karena ini harus ada keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus membacanya dan mengetahuinya. Dalam hal pelaporan, kepala desa ini menyampaikan pelaporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada menteri yang disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa (SID) yang disediakan oleh kementerian. Kemudian dalam hal laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, dalam hal tidak dapat disampaikan dalam dokumen digital, maka kepala desa ini dapat menyampaikan laporan secara offline dengan difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. Jadi para pendamping desa kita, pendamping lokal desa, pendamping desa untuk aktif mengontrol ini. Manakala tidak disampaikan secara online, maka offline-nya seperti pilihan kedua tadi. Kemudian dalam hal pembinaan, Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi. Jadi termasuk yang kita lakukan hari ini adalah sosialisasi, berarti sudah gugur kewajiban Menteri untuk pembinaan ini. Karena kemarin Pak Menteri sudah press release terkait ini, hari ini kita tindak lanjuti, saya memaparkan ini, maka ini adalah sosialisasi. Kemudian pemantauan, evaluasi prioritas penggunaan dana desa. Kemudian yang kedua, di mana posisi gubernur, bupati, wali kota? Maka bupati, wali kota, gubernur melakukan pembinaan melalui sosialisasi juga, melalui pemantauan dan juga evaluasi prioritas dana desa sesuai dengan kewenangan masing-masing. Lalu yang ketiga adalah pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lain-lainnya, pertama dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah pusat, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengelolaan keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh kegiatan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan lampiran Permendes nomor 8 tahun 2022. Prioritas penggunaan dana desa untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Jadi contoh-contoh kegiatannya bisa dalam bentuk pendirian BUMDes-BUMDesma, bisa dalam bentuk penyertaan modal BUMDes-BUMDesma, kemudian bisa dalam bentuk pengembangan usaha atau unit usaha yang ada di BUMDes-BUMDesma yang difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Kemudian kegiatan lainnya untuk perwujudan, pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes-BUMDesma. Ini contoh yang kemudian prioritas dana desa untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, maka contoh-contoh kegiatannya adalah di bidang pertanian misalnya, di bidang perkebunan, peternakan, pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan. Nanti ini bahannya bisa di-share kepada seluruh peserta sosialisasi hari ini. Kemudian di bidang jasa, di bidang sarana prasarana pemasaran,
kemudian pemanfaatan potensi wilayah hutan, dan optimalisasi perhutanan sosial, lalu kemudian pengelolaan hutan, pemanfaatan teknologi tepat guna TTG, kemudian kegiatan lainnya di dalam rangka mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif. Ini selanjutnya adalah prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa wisata. Dapat digunakan untuk apa saja? Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, sarana prasarana. Kemudian promosi desa wisata juga boleh. Kemudian pelatihan, pengelolaan desa wisata, pengembangan investasi desa wisata, pengembangan kerjasama antar desa wisata. Ini contoh-contoh kegiatannya. Pengembangan desa wisata sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah yang ada di desa-desa kita. Kemudian untuk perbaikan konsolidasi data, dana desa boleh untuk pendataan potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Dana desa boleh untuk pendataan pada tingkat RT, pendataan pada tingkat keluarga, kemudian pendataan warga pekerja migran, dan seterusnya. Ini semua ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya, untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, pengembangan usaha pertanian, usaha-usaha pertempuran, jadi pengadaan bibit atau benih, pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih, dan seterusnya. Kemudian untuk pembangunan pengolahan lumbung pangan pun ada pembangunan lumbung pangan desa, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian pembangunan prasarana pemasaran produk pangan dan lain sebagainya. Sementara untuk pengolahan pasca panen, dana desa ini boleh dipakai untuk pengadaan alat teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, kemudian pelatihan pengolahan hasil panen. Ini contoh-contoh untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Kemudian untuk pencegahan penurunan stunting, maka bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, kemudian pengadaan tikar pertumbuhan, alat ukur tinggi badan, dan seterusnya, pendayagunaan lahan pekarangan yang ada, yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kita, pendidikan tentang pengasuhan anak, dan seterusnya. Ini sangat lengkap untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini juga lengkap contoh-contoh kegiatannya. Lalu kemudian untuk peningkatan keterlibatan masyarakat menyeluruh juga ada, mulai dari kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal, penguatan nilai agama, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, mulai dari sosialisasi promosi kebijakan, program jaminan sosial, advokasi, bisa kegiatan optimalisasi, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh untuk penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. Jadi bentuk kegiatannya bisa dalam bentuk kampanye, promosi, perilaku bagaimana masyarakat diedukasi untuk hidup sehat, hidup bersih, bagaimana mengkonsumsi gizi yang seimbang di masing-masing rumah tangga, dan seterusnya. Termasuk pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular. Ini semuanya lengkap kami sajikan dalam Permendes ini. Kemudian untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotik, kegiatannya bisa dalam bentuk kegiatan keagamaan untuk edukasi dan pencegahan agar masyarakat kita, generasi muda kita terhindar dari narkoba. Jadi bentuk kegiatannya bisa penyuluhan, bisa sosialisasi, dan seterusnya. Bisa juga untuk pagelaran, festival, seni budaya untuk menumbuhkan kreativitas mereka, agar mereka bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Kemudian untuk pengembangan pelayanan kesehatan, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, sarana pondok bersalin desa, dan seterusnya.
termasuk bantuan operasional untuk akses. Jadi akses bukan honor, layanan para medis. Kemudian untuk operasional pemerintah desa, mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu. Apa? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa operasional pemerintah desa ini adalah bukan honor kepala desa. Ini yang harus ditahu dulu. Operasional pemerintah desa ini bukan honor, tetapi dia bentuknya operasional yang menunjang tugas-tugas kepala desa. Jadi boleh dipakai untuk biaya koordinasi. Misalnya pemerintah desa ingin berkoordinasi ke pemerintah daerah, kabupaten atau ke provinsi, maka dana desa untuk operasional yang 3% ini bisa dipakai dalam rangka apa? Tentu dalam rangka membangun keharmonisan hubungan pemerintahan, koordinasi antar level pemerintah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, operasional 3% ini juga bisa dipakai untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat. Misalnya untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kesusahan, oleh musibah, keterbatasan dana, ada konflik sosial, bencana yang menimpa warga. Contoh konkretnya seperti apa? Ada kepala desa lagi nyenyak tidur, jam 1 malam tiba-tiba ada warga yang ketok pintu. Warga ini harus dirujuk ke rumah sakit karena dia sakit. Rumah sakitnya jauh dari desa. Butuh biaya transport. Maka operasional pemerintah desa boleh dipakai untuk operasional seperti ini, untuk membantu warga yang membutuhkan seperti ini. Ada warga yang berduka, meninggal. Dia miskin. Tidak ada yang menyiapkan pemakamannya. Misalnya yang muslim, kain kafan dan seterusnya. Maka dana desa ini boleh dipakai untuk membiayai warga miskin yang meninggal untuk pemakamannya. Itu yang dimaksud untuk kesusahan, kemiskinan. Ada warga kena musibah, rumahnya terbakar misalnya. Maka operasional ini boleh dipakai untuk pemberian santunan. Terus biaya kegiatan khusus lainnya yang ketiga. Ini digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, dan seterusnya. Jadi misalnya untuk membangkitkan semangat generasi muda, ada lomba-lomba. Boleh dari operasional pemerintah ini dipakai membeli untuk hadiah bagi lomba di bidang olahraga ataupun seni untuk membangkitkan kreativitas anak-anak muda kita yang ada di desa. Begitupun halnya kegiatan-kegiatan keagamaan bisa disupport dari operasional pemerintah desa ini. Ini untuk operasional pemerintah desa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial, jaminan sosial pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim. Kemudian peningkatan pendapatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal yang ada di desa-desa kita. Kemudian penyediaan lapangan kerja termasuk program-program PKTD, padat karya. Kemudian meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Misalnya membangun mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos Yandu, pos Kesdes, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini PAUD, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah desa antara lain membangun jalan desa dan jembatan sesuai dengan kewenangan desa. Lalu berikutnya adalah bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim
boleh dari dana desa untuk sektor ini. Kemudian untuk BLT, bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat. Maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Kemudian untuk BLT maksimal 25% ini, kriterianya apa saja? Pertama adalah bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jadi dia harus berdomisili di desa. Dan diutamakan miskin ekstrim. Jadi urutannya itu miskin ekstrim dulu yang dahulu. Jangan yang miskin biasa-biasa saja dapat, lalu yang memang hidup sebatang kara, miskin ekstrim, nggak bisa diapa-apain, itu tidak dapat, itu tidak adil. Menyalahi prinsip penetapan prioritas yang tadi berkeadilan, yang saya sampaikan di awal paparan ini. Yang kedua adalah bagi keluarga yang terdapat anggotanya yang rentan sakit. Ada anggota keluarga rentan sakit kronis menahun. Kemudian yang ketiga adalah keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Ini yang sebatang kara nih. Dia tunggal, sudah lanjut usia, hidup terkadang dari belas kasihan para tetangga. Ini menjadi prioritas miskin ekstrim seperti ini. Lalu yang keempat adalah keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. Jadi sebenarnya agak fleksibel ini, walaupun alokasinya adalah maksimal 25% yang kami buat regulasinya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa ini untuk mitigasi dan penanganan bencana alam, bisa dalam bentuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana, penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa lain yang ada di desa. Jadi bisa dalam bentuk pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. Jadi potensi rawan bencananya, pemetaannya bisa petanya dari dana desa ini. Kemudian yang kedua, alat pemadam api ringan yang ada di desa. Kemudian yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana. Pertolongan pertama kecelakaan ini seperti posko-posko darurat, dapur-dapur umum, manakala terjadi bencana alam di desa. Kemudian yang keempat adalah pembangunan jalan evakuasi, jalur-jalur evakuasi. Penyediaan penunjuk jalur evakuasi. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. Ya, jadi ini erat kaitannya dengan pertolongan pertama tadi, tanggap darurat ini. Ada kejadian langsung action. Itu boleh dari dana desa. Penyediaan tempat pengungsian. Manakala ada warga tempatnya banjir, kemudian di lokasi yang banjir tersebut tidak bisa ditempati oleh warga, maka bisa dibuat tempat pengungsian. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan, kemudian sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk bencana non alam antara lain muncul akibat endemik, wabah, virus, bakteri yang berdampak luas bagi masyarakat. Seperti contohnya coronavirus ini. Kemudian bencana non alam yang muncul bertahap,
hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks. Tapi ini pun harus sesuai kewenangan desa, karena penyakit mulut dan kuku tadi itu ada pembagian kewenangannya, termasuk penyediaan vaksin itu dalam peraturan Menteri Pertanian itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi desa ini mungkin sifatnya adalah sosialisasi atau pembersihan kandang yang sesuai kewenangan desa, yang kecil-kecil saja. Lalu yang ketiga adalah bencana non-alam seperti tanaman produksi rakyat, kena hama wereng, kemudian hama belalang, itu bagaimana. Tetapi sekali lagi ini harus dikomunikasikan dengan SKPD teknis terkait, dan sekali lagi kuncinya adalah kewenangan desa. Begitupun untuk kegiatan-kegiatan lain seperti Desa Aman COVID, relawan Desa Aman COVID, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada Desa Aman COVID, ini contoh-contoh kegiatannya, saya pikir tidak perlu saya detailkan karena COVID ini kita berdoa mudah-mudahan segera hilang dari negeri ini biar tugas seperti ini kita tidak lakukan lagi. Ini tugas relawannya melakukan melakukan penyemprotan disinfektan, edukasi kepada warga untuk hidup bersih dan lain sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu sekalian beberapa hal yang sempat saya sampaikan. Saya berharap seluruh peserta kita yang masih bertahan hampir 900 orang, dari tadi pagi 1000, bahkan banyak yang terpental tidak bisa masuk, dengan waktu yang tersisa kita efektifkan untuk diskusi dan sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.